Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sala Oktaviani. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Michael Faraday lahir di Newington Bath, Inggris pada 22 September 1791 dan meninggal di Inggris pada 25 Agustus 1867 pada umur 75 tahun. Faraday adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang hanya sedikit mengenyam pendidikan formal. Pada usia 14 tahun, ia magang sebagai penjual dan penjilid buku. Di umur 20 tahun, berhenti magang dan Faraday mengikuti sejumlah ceramah oleh ilmuwan Inggris terkenal. Salah satunya Sir Humphrey Davy. Sir Humphrey Davy merupakan seorang ahli kimia dan juga seorang kepala laboratorium dari Royal Institution. Setiap kali mendengar ceramah, Faraday selalu membuat catatan mengenai isi ceramahnya dengan rapi dan mengirimnya ke Humphrey Davy serta lampiran surat lamaran kerja. Tertarik dengan hasil kerjanya, Davy mengangkat Faraday menjadi asistennya di lab universitas terkenal di kota London saat usianya menginjak 21 tahun. Michael Faraday, ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik, karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan. Davy merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran Faraday, yang menghasilkan penemuan-penemuan listrik. Pada 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertama yang penting di dalam dunia kelistrikan. Faraday menciptakan motor listrik pertama di dunia, yaitu sebuah rangkaian pertama yang memakai aliran listrik sebagai sumber pergerakan benda. Ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Ia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen, yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Pada bidang kimia, Faraday bekerja pada bidang kimia saat sebagai asisten Humphrey Davy, di mana ia menemukan zat kimia lainnya yaitu benzena dan mencairkan gas klorin. Pencairan gas klorin bertujuan untuk menetapkan bahwa gas adalah uap dari cairan yang memiliki titik didih rendah dan memberikan konsep dasar yang lebih pasti tentang pengumpulan molekul. Ia juga telah menentukan komposisi dari klorin tetraoksihidrat. Faraday merupakan penemu hukum elektrolisis dan mempopulerkan istilah anoda, katoda, elektroda, serta ion. Ia juga merupakan orang pertama yang mempelajari tentang logam nanopartikel. Ia menyelidiki campuran baja dan membuat beberapa jenis kaca baru yang dimaksudkan untuk tujuan optika. Faraday adalah orang yang pertama menemukan Bunsen burner yang kini telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Bidang kelistrikan dan magnet. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah sen, ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng, serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada 29 Agustus 1831, Michael Faraday berhasil melakukan penemuan terhadap induksi elektromagnetik, walaupun sebelumnya karya serupa telah ditemukan oleh pendeta dan fisikawan asal Italia bernama Francesco Zandetesi pada 1829 serta Joseph Henry pada tahun 1830. Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik.
Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Pada alat ini terjadi gerakan melingkar terus-menerus yang ditimbulkan oleh gaya lingkaran magnet mengelilingi kabel yang diperpanjang hingga ke dalam genangan merkuri, di mana di dalamnya sudah diletakkan sebuah magnet pada genangan tersebut. Maka kabel akan berputar mengelilingi magnet apabila dialiri arus listrik dari baterai. Penemuan inilah yang menjadi dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Induksi elektromagnetik, dikenal juga dengan hukum Faraday, adalah proses di mana konduktor ditempatkan di medan magnet yang berubah, atau konduktor yang bergerak melalui medan magnet stasioner, menyebabkan produksi tegangan melintasi konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini pada gilirannya menyebabkan arus listrik dikatakan untuk menginduksi arus. Michael merumuskan bahwa gaya listrik yang dihasilkan di sekitar jalur yang tertutup sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik melalui permukaan yang dibatasi jalur itu sendiri. Faraday bereksperimen dengan melilitkan dua gulungan kawat berisolasi di sekitar cincin besi. Dia menemukan bahwa ketika melewati arus melalui satu kumparan, arus sesaat diinduksi dalam kumparan lainnya, induksi bersama. Jika dia memindahkan magnet melalui gulungan kawat, arus listrik mengalir di kawat itu. Arus juga mengalir jika kumparan dipindahkan di atas magnet stasioner. Hukum Faraday dalam teori induksi elektromagnetik adalah mengubah medan magnet untuk menghasilkan medan listrik. Setelahnya, teori ini dimodelkan secara matematis oleh James Clerk Maxwell dan hukum Faraday menjadi salah satu persamaan Maxwell, yang sejak itu berkembang menjadi teori lapangan. Selain itu, teori ini melahirkan rumus yang disebut persamaan Faraday-Maxwell, yang mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet dengan rumus Vxe sama dengan min alpha B per alpha T, di mana notasi Vx dikenal sebagai operasi keriting, E adalah medan listrik, B adalah medan magnet, dan simbol alpha mengekspresikan diferensial parsial. Jadi, tangan kanan persamaan adalah diferensial parsial negatif dari medan magnet sehubung dengan waktu, baik E dan B berubah dalam hal waktu. Dan karena mereka bergerak, posisi bidang juga berubah. Pada tahun 1845, Faraday menemukan bahwa banyak materi menunjukkan penolakan yang lemah dari sebuah medan listrik. Peristiwa ini yang ia beri nama diagmatisme. Faraday juga menemukan bahwa bidang polaritas dari cahaya terpolarisasi linear dapat diputar dengan penerapan dari sebuah bidang magnet eksternal searah dengan arah gerak cahaya. Inilah yang disebut dengan efek Faraday. Kemudian pada tahun 1862, Faraday menggunakan sebuah spektroskop untuk mencari perbedaan perubahan cahaya, perubahan dari garis-garis spektrum dengan menerapkan medan magnetik. Tetapi peralatan yang dia gunakan saat itu belum memadai sehingga tak cukup untuk menentukan perubahan spektrum yang terjadi. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh Peter Zeeman. Kemudian ia mempublikasikan hasilnya pada tahun 1897 dan menerima Nobel Fisika pada tahun 1902 berkat referensi dari Faraday. Sekian adalah sebuah sejarah singkat dari